Pemerintah telah memutuskan untuk meniadakan kelas ruang rawat inap dalam layanan BPJS Kesehatan. Sebagai gantinya, kini pemerintah menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Saat ditanya terkait perubahan aturan ini, Presiden Joko Widodo meminta agar hal itu ditanyakan kepada Menteri Kesehatan. Menkes kemudian meluruskan bahwa tidak ada penghapusan kelas, melainkan standarisasi agar tidak ada perbedaan fasilitas. Ini Pak Menkes. Jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat. Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar sudah dipakai. Perubahan sistem di BPJS Kesehatan termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Pasal 1 ayat 4B menyebutkan kelas rawat inap standar adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta. Kriteria fasilitas ruang perawatan tersebut dijelaskan dalam Pasal 46A. Namun dari 12 poin di pasal ini tidak disebutkan kapasitas maksimum dalam satu ruang rawat inap. Sebelumnya, kapasitas ruang rawat inap menjadi salah satu perbedaan mendasar dari BPJS kelas 1, 2, dan 3. Pasal 103B ayat 1, penerapan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS akan dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Sementara mengenai besaran iuran baru akan ditetapkan paling lambat tanggal 1 Juli 2025. Tim Liputan MITV. Sementara itu, misalnya Kepala Humas BPJS Kesehatan mengatakan bahwa aturan sistem kelas menjadi KRIS yang diatur dalam Perpres nomor 59 ini masih akan dievaluasi implementasinya hingga Juni 2025. Artinya masyarakat masih tetap membayar iuran sesuai dengan kategori kelas BPJS Kesehatan yang selama ini berlaku hingga nanti iuran dengan sistem KRIS ini ditetapkan. Kata dihapuskan ya, jadi memang tadi disampaikan juga untuk kedepannya ini masih ada evaluasi yang akan dilakukan antar kementerian dan lembaga. Tentunya kami BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan, kemudian juga Kementerian Keuangan, juga DJSN, ini akan bersama-sama melihat dari implementasi Perpres 59 ini sampai dengan 30 Juni 2025. Dan tentu saja iuran yang selama ini banyak ditanyakan, untuk iuran masih tetap ya, karena tidak ada penghapusan kelas, otomatis untuk iuran ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku, yaitu Perpres 64 tahun 2020. Jadi masih ada kelas dan juga iuran masih sama. Dan bagaimana iuran ke depan, tentunya tadi ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, karena dalam Perpres 59 tersebut juga diamanatkan bahwa hasil dari evaluasi tentunya akan melandaskan ataupun mengacu untuk penetapan dari segi manfaat, kemudian dari segi tarif, dan juga dari segi nanti iuran. Katakan KRIS ini tidak menghapus kelas BPJS Kesehatan. Sementara DPR melalui Komisi 9 ini akan memanggil pihak BPJS Kesehatan untuk meminta penjelasan atas polemik yang muncul akibat perubahan ini. Untuk lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan Immanuel Melki Lakalena yang merupakan Wakil Ketua Komisi 9 DPR. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami ada Siti Nadia Tarmizi yang merupakan Kepala Biro Komunikasi Publik dari Kementerian Kesehatan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bang Melki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Bang Melki, kalau misalnya kita bicara mengenai BPJS ini kan ada saja begitu ya perubahan-perubahan dari mulai iurannya yang naik, kemudian sekarang ada kelas yang mau dihapus atau diganti lah kalau Kementerian Kesehatan bilangnya. Kalau dari Komisi 9 sendiri, apakah ada catatan-catatan tertentu terkait dengan Perpres yang banyak beredar ini? Yang pertama begini, isu ini adalah soal ini adalah pesan dari Undang-Undang SDSN ya nomor 40 tahun 2004 yang selama 20 tahun ini belum kita kerjakan. Jadi
Mestinya kita tahun ini sudah berjalan, tapi memang dalam kondisi yang ada ini, kita selama 20 tahun ini kita mempersiapkan berbagai hal. Nah, khususnya dalam 2 tahun terakhir ini, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dewas, dan juga DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional bersama Komisi 9, kita terus mempersiapkan implementasi dari KRIS ini. Yang sekali lagi ini amanat Undang-Undang SDSN nomor 40 tahun 2004, jadi sudah 20 tahun amanat ini belum kita kerjakan. Prinsipnya adalah begini, Undang-Undang ini, Perpres ini, merupakan implementasi dari Undang-Undang dari SDSN ini, ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang masyarakat Indonesia nikmati di rumah sakit apabila dia mengalami rawat inap itu mengalami standarisasi pelayanan paling tidak dalam 12 parameter yang itu harus ada di setiap jenis kelas, terutama kelas-kelas yang selama ini kalau kita bicara kelas 3 itu dia dalam kondisi yang paling payah dibanding kelas 2, kelas 1 bahkan VIP. Nah, minimal standar pelayanan yang harus diberikan oleh rumah sakit itulah yang kemudian distandarisasi melalui Perpres ini, dan inilah yang kemudian akan membuat pelayanan kesehatan kita ke depan ini pasti akan makin lebih baik. Misalnya terkait dengan pencahayaan, ventilasi, terkait dengan kamar mandi, terkait dengan satu ruang itu 4 tempat tidur dengan jarak tertentu, partisi dan sebagainya. Tentu dengan dengan Perpres ini sudah bisa kita jalankan. Mudah-mudahan pelayanan kesehatan kita kelas 3 minimal ya, yang paling terkecil kita kelas 3 ya, yang dilakukan di Pulau Jawa, katakanlah Jakarta itu akan sama dengan kelas 3 yang dialami itu di Papua gitu. Nah, ini yang saya kira maksud baik dari Perpres ini yang perlu kita dukung, sehingga dalam proses yang dilakukan secara bertahap ini, misalnya ada kurang lebih 15 rumah sakit ini kita evaluasi, kita lihat bagaimana plus minus dari semua catatan ini, itu bisa diimplementasikan nanti di rumah sakit pemerintah dan swasta, pusat, provinsi maupun tingkat 2 seluruh Indonesia. Bang Melki, ini yang menjadi kritik banyak orang adalah kalau misalnya iurannya lebih tinggi, kemudian juga ada kelas-kelas sebelumnya, kan artinya beda-beda nih iurannya. Tapi kemudian kalau distandarisasi, apakah kemudian semuanya mendapatkan fasilitas yang sama? Nah, samanya ini ke atas atau ke bawah? Itu yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Jadi begini, secara medis kan tidak ada perubahan. Jadi yang dokter berikan pelayanan kepada pasien di kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu harus sama. Dokter berikan obat, berikan berbagai hal yang dilakukan secara medis itu tidak ada perbedaan. Tapi tentu sebelum kita naik pesawat kan tujuannya sama misalnya. Betul. Ada yang naik Garuda tentu dengan pelayanan yang berbeda dengan yang naik Citylink, naik Lion, Batik dan sebagainya itu. Nah, inilah yang membedakan kita, tapi sebenarnya standar pelayanannya sama gitu. Jadi dalam konteks demikian adalah misalnya contoh ya. Kalau kita masuk rumah sakit itu yang pasti 12 yang tadi disampaikan itu harus dibuat dengan standar yang sama sehingga masyarakat tidak lagi mengeluh bahwa kalau saya kelas 3 itu atau saya ada di kelas yang bukan kelas VIP ataupun kelas 1, kelas 2 itu misalnya kita mendapatkan ruangan yang mungkin kamar mandinya misalnya tidak bersih misalnya, atau misalnya kita mendapatkan ruang yang pencahayaannya itu suram di saat malam, atau bisa kita dapat ventilasi ruangan kelas 3 itu yang tidak benar gitu. Nah, ini sekali lagi Perpres ini memastikan bahwa walaupun kita kelas 3 itu tetap, atau paling gampang kayak kereta api deh sekarang. Ketika zaman Pak Jonan itu kan kereta api kelas ekonomi pun juga kita bisa nikmati dengan baik gitu. Nah, saya membayangkan ke depan itu kalau kita bicara tentang kris ini, ya pun gambaran yang bisa kita nikmati kayak kita bayangkan sekarang. Kalau dulu kita naik kereta api ekonomi di era sebelum Pak Jonan itu kan, waduh itu kita nggak bisa bayangin ya kalau kita naik di kelas ekonomi. Tapi kalau sekarang kan kita bisa naik di kelas ekonomi itu kan sudah bagus, sudah ada tempat duduk, udah naik teratur, tidak ada lagi orang yang berdesak-desakan berdiri, dapat AC pun. Nah, ini yang menurut standarisasi semacam ini yang saya pikir. Standarisasi bahwa peningkatan kualitas layanan yang merata begitu ya bagi semua yang bayar atau pengguna layanan BPJS. Ibu Siti Nadia juga sudah standar ya, yang dirawat ya, terutama. Ibu Siti Nadia juga sudah bergabung sama kami. Ibu, kita juga masih mau memperjelas begitu ya, banyak kemudian yang kebingungan terkait dengan adanya KRIS yang kemudian menjadikan kelas 1, 2, 3 ini benar-benar dihapus. Apakah standarnya ini menjadi sama bagi yang membayar lebih mahal dengan yang membayar ibarat kata disubsidi? Itu juga yang memicu kemudian pertanyaan dari banyak orang.
Ya, selamat malam Mas Reza, selamat malam Pak Melki. Selamat malam Mbak Nadia. Jadi Mas Reza, karena Perpres 59 tahun 2024 ini baru saja keluar dan seperti yang sudah disampaikan juga tadi dijelaskan oleh Pak Melki ya. Jadi saat ini yang tentunya menjadi fokus utama kita adalah menyesuaikan kelas rawat inap. Jadi di Perpres 59 2024 itu sudah jelas bahwa ada kelas rawat inap standar yang tentunya diperuntukkan untuk peserta jaminan kesehatan nasional dan kelas rawat inap standar ini mengikuti 12 indikator tadi. Nah, ini yang sedang kita dorong karena ada kurang lebih 2.800 rumah sakit ya yang saat ini sudah bekerja sama dengan BPJS dan mereka harus sudah menyiapkan kelas rawat inap standar ini sampai dengan 30 Juni 2025. Nah, di 1 Juli 2025 kelas rawat inap standar ini akan kemudian diimplementasikan. Jadi kedepannya untuk tadi disampaikan kelas rawat inap untuk peserta BPJS itu nanti akan sama. Jadi tidak ada lagi misalnya kelas rawat inap seperti kriteria yang ada saat ini. Di rumah sakit pun untuk peserta BPJS itu akan diberikan kelas rawat inap standar dan rumah sakit masih tetap punya kelas-kelas perawatan lainnya karena kita tahu bahwa masih ada masyarakat yang tentunya tidak menggunakan BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional tapi mereka masih memiliki misalnya asuransi swasta ataupun juga mereka membayar sendiri ya untuk kalau mereka dirawat di rumah sakit. Jadi standarnya ini ke atas atau ke bawah itu yang menjadi pertanyaan Bu. Jangan-jangan kan sekarang kalau misalnya kelas 1 nih standarnya 2 sampai 4 tempat tidur begitu ya. Kalau kelas 3 kan bisa 4 sampai 6 begitu kan ya. Nah, itu yang dikhawatirkan jangan-jangan orang yang bayar lebih mahal ini malah ikut 4 ke 6. Itu kan yang kemudian kayak banyak menimbulkan protes dari orang. Saya kok lebih mahal tapi sama yang diterima. Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kita menstandarkan ruang rawat inap dan ruang rawat ini ada 12 indikator tadi kan sudah juga disampaikan oleh Pak Melki seperti ventilasi, cahaya, terus maksimum tempat tidurnya itu hanya 4 jadi hanya bisa diisi oleh 4 pasien ya. Tentunya ini sangat berbeda dan ada kamar mandi di dalam, kemudian tempat tidurnya betul-betul tempat tidur pasien bukan tempat tidur kita tahu banyak juga yang masih terbuat dari kayu, kemudian ada tirainya, itu juga ada bel untuk memanggil perawat, ada outlet oksigen dan sebagainya. Jadi dari sisi kenyamanan dan juga dari sisi keamanan pasien ini yang kita tingkatkan. Jadi pasti layanan ini adalah dalam upaya meningkatkan layanan ya menjadi lebih baik. Jadi bukan kemudian layanan menjadi turun. Nah, tentunya kalau masyarakat yang sudah membayar premi itu sesuai saat ini kita tahu ya bahwa pembayaran premi dengan kelas 1, 2, 3 itu belum dihapuskan, tentunya mereka akan mendapatkan hak yang sama sampai dengan 1 Juni 2025. Setelah itu seperti diamanatkan di dalam Perpres itu mengenai manfaat, iuran dan juga tarif itu akan dilakukan evaluasi dan akan ada penetapan baru ya pasca tentunya keluarnya Perpres 59 tahun 2024 ini. Apakah kemudian menjadi turun, apakah kemudian menjadi naik? Kalau namanya layanan pasti menjadi lebih baik ya Mas Reza ya, karena kita tahu kalau kelas 1 pun mungkin maksimum itu mungkin hanya 2 atau 3 orang. Kelas 2 tuh biasanya 4 sampai 6 orang. Nah, ini kan artinya semua kelas sama. Ingat bahwa Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah tadi asuransi yang sifatnya adalah sosial dan sifatnya gotong royong sehingga tidak boleh ada perbedaan dalam hal pemberian manfaat tentunya non medis kepada pesertanya. Jadi mau dia jadi kita tidak ada lagi nih yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 tapi semua peserta JKN mendapatkan kelas rawat inap standar. Dan ini akan berlaku di 1 Juni 2025. Yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang juga terkait dengan iuran yang tadi Anda katakan. Iurannya kan baru akan berubah kemudian nanti di Juni 2025 ya, ditetapkan kemudian begitu. Nah, untuk saat ini sampai nanti 2025, artinya kan pembayarannya masih sama, seharga kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, banyak yang khawatir begitu ketika saya membayar kelas 1 terus-terusan sampai 25, kemudian saya akan bareng begitu tidurnya dengan 4 sampai 6 orang, artinya bahwa manfaat yang saya bayar saat ini sampai 2025
itu artinya terhapus gitu Bu. Nah, kalau dari Kemenkes sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau dari hasil uji coba kita di 14 rumah sakit ya yang kita lakukan, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, kita tahu bahwa rumah sakit itu kan masih ada memiliki kelas-kelas pelayanan ya. Jadi artinya sampai dengan kris ini diberlakukan di 1 Juli 2025, maka peserta JKN itu akan mendapatkan hak sesuai dengan iuran yang dibayarnya. Jadi kalau dia itu adalah kelas 1, tentunya dia akan mendapatkan hak seperti kelas 1 seperti itu. Oke. Kita ke Bang Melki lagi. Bang Melki, ada nggak sih catatan terkait dengan penerapan dari standarisasi kris ini? Karena jangan-jangan begitu khawatirnya ketika kemudian orang ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 saat ini belum ditentukan. Jangan-jangan orang pada turun kelas semua nanti jangan-jangan. Jadi begini, sekali lagi ini berlakuannya bagi kelas rawat inap standar, jadi hanya untuk orang yang dirawat saja. Yang rawat jalan tidak kena ini, yang di puskesmas tidak berlaku, yang di klinik tidak berlaku. Sekali lagi hanya ini berlaku untuk yang kelas rawat inap standar yang dirawat saja, tidak berlaku untuk semua jenis pelayanan kesehatan. Nah, dalam konteks ini yang perlu kami pertegas adalah kita sering mendengar, kita juga sering mendapatkan masukan bahwa ada pelayanan kesehatan yang kita tahu tidak cukup kompatibel atau tidak cukup sama atau nyambung lah gitu ya, antara yang kita dapatkan di daerah Jawa dan daerah luar Jawa misalnya. Ini semangat dari memeratakan keadilan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan aturan ini akan berlaku sama bagi yang ada di mana saja rumah sakitnya. Dengan 12 jenis ini, 12 jenis item parameter ini dibenahi di rumah sakit, tentu diharapkan agar mereka yang nanti dirawat di rumah sakit ini itu akan mendapatkan pelayanan yang jauh lebih nyaman walaupun dia ada di kelas 3, yang kira-kira itu juga pada standar minimal yang itu juga didapatkan oleh teman-teman yang ada di kelas yang lain gitu. Saya suka sekali lagi pakai yang paling sudah kita lihat itu perubahan di bidang perkereta apian, itu paling bisa kita lihat. Kita bisa membayangkan bahwa sebelum dirubah di era Pak Jonan itu, kita bahkan naik kereta api ekonomi itu berdesak-desakan, nomornya nggak jelas, berpanas-panasan, tapi sekarang ini jauh lebih tertib. Orang bisa naik kereta ekonomi itu juga sudah hampir seperti dia naik kelas bisnis atau kelas yang di atas. Jadi ini kira-kira seperti kita bayangkan juga nanti akan terjadi juga di rumah sakit Indonesia ini. Orang dia dirawat kelas 3 sekalipun juga itu akan mendapatkan juga layanan yang dari segi aspek kenyamanan dia itu kurang lebih sama gitu. Nah, tapi memang misalnya gini, contohnya gini ya Mas ya. Kelas 3 itu paling mungkin berbeda, dia mungkin TV-nya misalnya 21 inch. Kelas 2 mungkin dia mungkin 28 inch gitu. Kelas 1 mungkin 30 inch dan seterusnya. Jadi perbedaan-perbedaannya menjadi tidak lagi mendasar, tapi paling tidak setiap orang yang dirawat itu akan mendapatkan kenyamanan, mendapatkan suasana yang baik untuk membuat dia cepat sembuh. Tapi sekali lagi pelayanan medisnya tetap sama. Kalau misalnya Komisi 9 sendiri melihatnya apakah kemudian iurannya juga akan distandarisasikan, artinya satu harga saja atau akan berbeda juga tergantung kemampuan? Nah, kalau sekali lagi kalau soal iuran ini nanti kan teknisnya nanti kan pemerintah lagi sedang membahas juga. Jadi kami lagi menunggu juga nanti hasil dari kajian pemerintah. Nantinya kan ini harus dibahas bersama antara Kemenkes RI, BPJS, Dewas, DJSN, Kementerian Keuangan, Kemendagri, banyak lagi mesti dibahas karena ini terkait kemampuan pusat daerah. Terkait kemampuan keuangan juga di APBN kita. Apalagi kita harus melihat juga bahwa ada banyak program juga yang lagi sudah didorong oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebagai pemerintahan yang baru, dan semua itu akan dihitung dengan dikalkulasi dengan baik. Tapi yang kita ambil ini sekarang semangatnya dulu, Mas. Semangatnya untuk membenahi pelayanan kesehatan di rumah sakit khusus bagi yang dirawat itu akan mengalami standarisasi pelayanan minimal yang sama. Oke, terima kasih Bang Melki. Kita ke Ibu Nadia lagi. Bu Nadia, kalau misalnya terkait dengan apakah ini sudah sosialisasikan ke rumah sakit dan apakah kemudian akan berdampak begitu pada bagaimana rumah sakit mempersiapkan ruangan-ruangan yang standarnya tadi ada 12 komponen itu yang harus dipenuhi ya. Kalau saat ini sendiri bagaimana? Iya, jadi sebelum kita melakukan
bagaimana menetapkan atau menyiapkan fasilitas pelayanan itu untuk siap dengan kelas rawat inap standar, kita sudah melakukan uji coba dulu di 14 rumah sakit, terbagi dalam 2 tahap ya yang tadi saya sampaikan, di mana kalau kita lihat rumah sakit yang kita lakukan uji coba ini meliputi tipe A, B, C, dan juga kepemilikannya mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, dan juga rumah sakit swasta. Dan kita juga di dalam uji coba di 14 rumah sakit ini juga melihat bagaimana tantangan kalau kemudian 12 kriteria indikator tadi diterapkan. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasilnya. Pertama bahwa 12 rumah sakit itu dalam melakukan perubahan khususnya untuk kelas 3 atau kelas 2 itu walaupun memang dibutuhkan anggaran untuk renovasi dan penyediaan beberapa peralatan, tetapi ini tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Artinya setiap rumah sakit mampu untuk melakukan renovasi atau perubahan ini. Yang kedua adalah yang juga penting adalah tidak ada pengurangan daripada tempat tidur. Dengan kebijakan dari kita untuk kemudian menstandarkan di dalam satu ruangan itu hanya maksimum 4 pasien atau 4 bed tempat tidur, ini kemudian tidak berdampak terhadap jumlah penurunan daripada tempat tidur yang tersedia. Kalaupun memang ada di beberapa rumah sakit yang kecil, dari rumah sakit tipe C, itu penurunannya itu tidak kurang dari 5%. Jadi artinya ini masih sangat layak untuk kita lakukan. Nah, dari sana kemudian kita melakukan kajian cepat ya dengan adanya kuesioner yang kita bagikan kepada kurang lebih 3.060 rumah sakit ya, yang tentunya saat ini merupakan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, dan mereka diminta untuk melakukan kajian secara mandiri tentang kesiapan rumah sakitnya sendiri. Nah, dari sini kalau kita lihat progresnya di tahun 2023 itu sudah 995 rumah sakit yang sudah bisa memenuhi 12 kriteria, dan di tahun 2024 ini sampai dengan 30 April sudah 1053 rumah sakit dari target kita yang 2.400. Jadi kita cukup optimis bahwa di tahun 2025 3.050 rumah sakit yang saat ini bekerja sama dengan BPJS sudah siap dengan penerapan kelas rawat inap standar ini. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Semoga ini yang kita harapkan bersama, bahwa kemudian jika pun ada perubahan-perubahan, pelayanan kesehatan bagi para pengguna BPJS ini tetap bisa bertahan begitu ya, tetap bisa membawa manfaat dan juga terus diperbaiki tentunya. Terima kasih Ibu Nadia dan Bang Melki sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat malam Bapak dan Ibu.